Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil kata limo, baju ramen kasuraga, basengat kajubata. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati Bapak Mentan Republik Indonesia, Bapak Amran Sulaiman, Bapak Mendak Republik Indonesia, Bapak Budi Santoso, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, beserta seluruh pejabat pendamping, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Bapak Teddy Indra Wijaya, Kabulok, Legend TNI Novi Helmi Prasetya, Irwasum Polri, Komjen Pol Profesor Dr. Dedi Prasetyo, Menhum, beserta seluruh pejabat utama Mabes Polri dan seluruh gugus tugas Polri yang mendukung ketahanan pangan, Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Rian Nursan, beserta seluruh Forkominda Provinsi Kalimantan Barat, para Forkominda tingkat provinsi dan kabupaten yang hadir secara virtual, para direktur utama perusahaan BUMN dan swasta di bidang perbankan, perkebunan dan peternakan atau yang mewakili, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta seluruh asosiasi dan kelompok tani yang hadir, para hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hadir dalam acara Panen Raya Jagung Serentak kuartal kedua tahun 2025. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami di tengah padatnya tugas kenegaraan Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan hadir untuk menyapa langsung para petani sekaligus memberikan semangat bagi kita semua untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama keluarga besar Polri, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Dirut Bulog, pimpinan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, mitra kerja, dan seluruh masyarakat yang telah bersatu padu menyukseskan panen raya jagung serentak kuartal kedua tahun 2025. Mohon izin melaporkan Bapak Presiden guna mewujudkan swasembada pangan nasional. Pada tahun 2025 Polri menargetkan penanaman jagung pada 1 juta hektar lahan dengan estimasi hasil panen mencapai 4 sampai dengan 10 juta ton. Sampai saat ini melalui kerjasama dengan Kementan RI, Perhutani, stakeholder terkait, dan masyarakat, terdapat 445,6 ribu hektar lahan siap tanam, serta 922,7 ribu hektar lahan perhutanan sosial yang saat ini masih dalam tahap verifikasi. Apabila sebagian besar lahan perhutanan sosial tersebut dapat ditanami jagung, maka Polri akan berhasil mencapai target 1 juta hektar atau bahkan lebih tinggi. Dari seluruh lahan yang tersedia tersebut, Polri telah memberdayakan 136.563 kelompok tani di seluruh Indonesia untuk turut serta mengelola lahan siap tanam. Atas upaya tersebut, pada tanggal 26 Februari 2025, kami telah melakukan panen raya kuartal pertama sebanyak 118.975 ton pada lahan seluas 16.656 hektar. Tentunya capaian ini turut berkontribusi terhadap jumlah produksi jagung nasional triwulan pertama tahun 2025 sebesar 9,03 juta ton. Angka tersebut meningkat 2,9 juta ton atau 48,47% apabila dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2024 sebesar 6,08 juta ton. Selanjutnya, pada hari ini dengan dipimpin Bapak Presiden Republik Indonesia, kita semua akan melaksanakan panen raya jagung serentak kuartal kedua pada lahan seluas 344.524,37 hektar. Dengan hasil panen diperkirakan mencapai 1,78 sampai dengan 2,54 juta ton. Secara khusus di Provinsi Kalbar akan dilaksanakan panen raya pada lahan seluas 2.054,3 hektar dengan estimasi hasil panen
sebanyak 10.102 sampai dengan 20.136,6 ton. Seiring dengan bertambahnya luas lahan dan potensi panen di Provinsi Kalbar, kami telah memfasilitasi pembangunan sebuah gudang penyimpanan sekaligus pabrik pengolahan jagung di Provinsi Kalimantan Barat oleh PT Pangan Merah Putih. Lokasi ini memiliki kapasitas penyimpanan 1.000 ton dan kapasitas produksi mencapai 300 ton per hari. Adapun di Kabupaten Bengkayang, kami akan melakukan panen raya pada lahan seluas 218,35 hektar dengan estimasi hasil panen mencapai 873,4 sampai dengan 2.183 ton. Dari seluruh lahan tersebut, 56 hektar diantaranya merupakan milik Lanut Hari Hadi Sumantri dan menjadi lokasi panen raya saat ini. Lahan ini sebelumnya telah digunakan untuk melaksanakan program ketahanan pangan, namun mengalami sejumlah kendala, mulai dari serangan hama, keterbatasan alsintan, hingga metode pertanian yang masih dilaksanakan secara tradisional, sehingga mengakibatkan produksi kurang maksimal, yaitu hanya sebesar 2 ton per hektar, dengan estimasi rata-rata keuntungan bagi petani sebesar Rp500.000 per bulan. Selanjutnya, Polri melalui Polres Bengkayang berkolaborasi dengan Lanut Hari Hadi Sumantri, stakeholder terkait dan masyarakat melakukan pengolahan lahan tersebut, mulai dari penanaman, pemberian edukasi, hingga penyediaan alsintan, sehingga saat ini hasil panen dapat meningkat secara signifikan, mencapai 9,3 ton per hektar. Beriringan dengan hal tersebut, keuntungan petani jagung dapat meningkat hingga mencapai rata-rata Rp4 juta per bulan. Peningkatan jumlah hasil panen tersebut tidak terlepas dari pemanfaatan bibit unggul hibrida P27 dan pupuk teknomigo presisi Bayangkara yang merupakan hasil penelitian yang diinisiasi oleh Polda Kalbar. Dengan menggunakan bibit dan pupuk tersebut, hasil panen yang semula sebanyak 4 ton per hektar meningkat menjadi 9 sampai dengan 14 ton per hektar. Di samping itu, kehadiran Polri dalam pengelolaan lahan di Lanut Hari Hadi Sumantri juga telah memberikan jaminan perlindungan bagi ekosistem pertanian jagung, sehingga para tengkulak yang sebelumnya banyak mengambil keuntungan dari petani, saat ini berhasil disingkirkan berkat kerjasama Polres Bengkayang dan Lanut Hari Hadi Sumantri. Selain itu, kerjasama ini juga berhasil meningkatkan kesejahteraan petani jagung di sekitar. Guna mengoptimalkan pengelolaan komunitas jagung, Polri telah memberikan dukungan peralatan pertanian berupa 500 unit alat penguji kesuburan tanah kepada penyuluh pertanian lapangan, 50 unit alat pemipil jagung, 100 unit alat penguji kadar air, serta 100 unit alat pengeringan kapasitas 1 ton kepada kelompok tani dan koperasi di 5 Polda jajaran, yaitu Kalbar, Jatim, Sulsel, NTB, dan Bengkulu. Ke depan, kami akan terus menambah distribusi bantuan peralatan pertanian ini kepada para poktan di seluruh Indonesia. Bukan hanya dukungan alsintan, Polri juga telah menjalin kerjasama strategis dengan penyuluh pertanian lapangan dan pihak swasta untuk memberikan pendampingan dan edukasi pada seluruh tahapan budidaya, mulai dari pembibitan penanaman sampai dengan perawatan, sehingga berpotensi meningkatkan volume hasil panen. Seiring dengan adanya potensi peningkatan volume hasil panen, melalui kerjasama dengan Perum Bulog, Polri akan membangun 18 gudang penyimpanan pada lahan milik Polri di 12 provinsi dengan total kapasitas penyimpanan mencapai 18.000 ton. Dan pada hari ini akan dilaksanakan groundbreaking secara serentak dengan target pembangunan selesai pada bulan Agustus 2025. Jadi kurang lebih 2,5 sampai 3 bulan. Selanjutnya, dalam rangka memastikan hasil panen terakomodasi secara optimal, kami akan memprioritaskan penyerapan oleh Perum Bulog sebagai mitra strategis utama. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah, di mana sepanjang tahun 2025, Perum Bulog akan menyerap 1 juta ton jagung dengan harga pembelian pemerintah, yaitu sebesar
Rp5.500 per kilogram. Selain itu, kami juga telah menginisiasi kerjasama dengan gabungan pengusaha makanan ternak yang diwakili oleh PT Java dan PT Caron Pokmang, sehingga hasil panen dapat dikelola menjadi pakan ternak melalui pemanfaatan 47 feed mills yang tersebar pada 17 provinsi di seluruh Indonesia. Ke depan, potensi penyerapan hasil panen akan terus meningkat, karena saat ini kedua perusahaan tersebut sedang membangun 2 pabrik, yaitu 1 pabrik berada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dengan kapasitas penampungan 42.000 ton dan pengeringan 1.760 ton per hari, yang pembangunannya dimulai pada bulan Desember bulan ini dan dilaksanakan di tahun 2025. Serta 1 pabrik lainnya yang akan menjadi lokasi pengelolaan pakan ternak terbesar di Asia Tenggara, berada di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dengan kapasitas penampungan 92.000 ton dan pengeringan 1.733 ton per hari yang akan dibangun pada tahun 2026. Polri juga mengembangkan aplikasi gugus tugas Polri mendukung ketahanan pangan yang dilengkapi dengan Command Center di tingkat Mabes Polri dan Polda jajaran, serta program Babin Kaptimas dan Bintara Penggerak Ketahanan Pangan sebagai ujung tombak pembina kelompok tani di lapangan. Guna memperkuat ekosistem pertanian komoditas jagung, Polri menginisiasi kolaborasi seluruh stakeholder terkait, mulai dari pemodal, pemilik lahan, supplier sarana produksi pertanian, poktan hingga off-taker, dengan menjadikan koperasi sebagai leading sektor yang menyatukan kepentingan dari hulu sampai dengan hilir. Kolaborasi ini sedang dikembangkan melalui pilot project Koperasi Produsen Teguh Sejahtera Bengkayang, Kalimantan Barat. Syukur alhamdulillah melalui upaya tersebut kami telah berhasil menjalin kerjasama ekspor dengan perusahaan pengolahan hasil pertanian di Malaysia sebesar 20.000 ton yang akan dipenuhi secara bertahap. Adapun pada hari ini akan dilaksanakan pelepasan ekspor perdana 1.200 ton jagung seharga Rp5.900 per kilo menuju Sarawak, Malaysia. Selain itu, terdapat 2 provinsi lain yang juga akan melaksanakan ekspor jagung, yaitu Gorontalo sebesar 27.000 ton dan NTB sebesar 20.000 ton. Hal ini dilakukan karena terdapat proyeksi surplus sebesar 1 sampai dengan 6 juta ton atau bahkan bisa lebih tinggi antara jumlah produksi bersih dengan jumlah kebutuhan tahun 2025. Kami berharap kolaborasi ini dapat terus dikembangkan pada seluruh wilayah penghasil jagung di Indonesia. Hal ini sangat penting karena dapat memberikan kemudahan akses permodalan, ketersediaan lahan dan alat produksi pertanian, serta pemberian edukasi teknik sejak tahap pratanam hingga masa panen, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi. Apabila hal ini tercapai, maka akan memperkuat posisi tawar petani dan memberikan jaminan harga penyerapan hasil panen yang sesuai dengan standar pemerintah. Kami menyadari bahwa mewujudkan kedaulatan pangan nasional adalah perjalanan besar yang penuh dengan tantangan. Namun kami cita-cita mulia ini dapat tercapai melalui sinergisitas dari seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, dengan memedomani amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa Polri adalah polisi rakyat yang harus senantiasa berada di tengah-tengah rakyat, kami tegaskan bahwa komitmen Polri tidak pernah surut dalam mendukung dan mengawal seluruh agenda pemerintah, termasuk mewujudkan cita-cita mulia untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Demikian sambutan kami. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Adil Katalino, Bajuramin Kasuraga, Basingat Kajubata.